Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 18 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2016. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan dan amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kurang lebih sepekan lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Keutamaannya apa saja dan amalannya apa saja? Di dalam surat Al-Fajr ayat nomor kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Apa itu malam-malam yang 10? Allah menjadikan malam-malam yang 10 sebagai bahan sumpahnya. Berarti ini adalah malam-malam yang hebat, malam-malam yang besar. Ada keutamaan, ada keistimewaan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya mengatakan, Al-muradu biha asyru Dzulhijjah. Maksudnya malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kama qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salafi wal khalaf. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mujahid, dan tidak sedikit dari kalangan salaf dan khalaf. Jadi ini pendapat para ulama salaf dan khalaf, ulama dahulu dan ulama belakangan, bahwa malam-malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan luar biasa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 28. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka berzikir, menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah diketahui, yang sudah dikenal. Maksudnya itu apa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan tidak sedikit di kalangan ulama salaf dan khalaf sama dengan tadi mengatakan ayyamul ashr. Maksudnya adalah hari-hari yang telah dikenal, diketahui itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nanti ada keterangan kita dianjurkan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam." Tiadalah hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Jadi maksudnya 10 hari pertama Dzulhijjah, amal soleh yang kita kerjakan di dalamnya itu paling Allah cintai. Jadi paling Allah cintai. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah. Wahai Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Lebih afdal mana ya Rasulullah beramal soleh 10 hari pertama Dzulhijjah dengan pergi ke medan perang, jihad fisabilillah? Afdalan mana? Lebih dicintai Allah yang mana? Beliau menjawab, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak juga jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar. Dia keluar dirinya, dia membawa hartanya, dan dia terbunuh di sana, hartanya diambil musuh semuanya, tidak kembali sedikit pun. Kalau ada seperti ini, baru ini lebih afdal. Artinya ini penekanan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, keutamaan amal soleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah paling Allah cintai. Yang keempat, hadis riwayat Al-Bazzar dan juga Ibnu Hibban disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr. Hari-hari di dunia paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Coba perhatikan ya, hari-hari di dunia paling afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah tidak seperti itu jihad fi sabilillah? Apakah juga tidak afdal itu jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun afara wajhahu bit-turab. Sama dengan tadi, tidak juga seperti itu ya, jihad fi sabilillah kecuali orang yang keluar ke medan perang dan dia mati di sana, dan riwayat yang tadi itu tidak kembali sedikit pun. Kemudian yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Al-Mundhiri mengatakan isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, baik, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tiadalah hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak pula amal di dalamnya yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, maka perbanyaklah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tahlil, takbir, tahmid, yaitu takbiran. Nanti ada tata cara takbiran. Dari sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita bisa mengumpulkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tadi apa aja. Yang pertama tadi apa urut-urutannya? Yang pertama tadi amal soleh di dalamnya paling Allah cintai. Kemudian apa lagi? Yang kedua? Yang kedua adalah hari-hari di dunia paling afdol. Yang ketiga apa tadi? Hari-hari paling agung di sisi Allah. Ini luar biasa ini ya. Jadi yang pertama, hari-hari 10 hari pertama itu amal soleh di dalamnya paling Allah cintai. Yang kedua, itu adalah merupakan hari-hari di dunia paling afdol. Yang ketiga,
hari-hari paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang yang keenam. Di dalamnya itu ada hari Arafah. Kemarin kita sudah membahas tentang hari Arafah. Luar biasa keutamaannya. Jamaah haji kumpul di sana, hari peleburan dari dosa, hari pembebasan dari api neraka. Kata para ulama, seandainya 10 hari pertama Dzulhijjah itu hanya ada hari Arafah saja, maka itu cukup menjadi paling utama. Kalau ada hari Arafah saja, itu sudah cukup keutamaannya. Kemudian yang ketujuh, di dalamnya ada hari Nahar. Hari Nahar itu hari penyembelihan hewan kurban, tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya kurban maksudnya. Hari raya Idul Adha. Al-Imam Abu Dawud An-Nasa'i meriwayatkan dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamul ayyam 'indallah yaumun nahr, thumma yaumul qir." Hari-hari paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, yaitu hari penyembelihan hewan kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari-hari ketika jamaah haji menetap di Mina, yaitu hari-hari setelah itu hari-hari tasyrik. Kemudian yang kedelapan, salah seorang ulama salafus saleh Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala mengatakan, kanu ay as-salaf yu'azzimuna 13 al-ashr al-akhir min Ramadan wal ashr al-awwal min Dzulhijjah wal ashr al-awwal min Muharram. Mereka para salafus saleh mengagungkan 3 macam 10. Mereka mengagungkan 3 macam 10. Artinya mereka anggap itu adalah hari-hari yang istimewa untuk beribadah, untuk beramal saleh. Mereka para salafus saleh mengagungkan 3 macam 10. Yang pertama-tama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kalau ini sudah maklum. Ini sudah maklum karena 10 hari terakhir Ramadan di mimbar-mimbar dibicarakan. Semuanya sibuk ibadah, iktikaf dan yang lainnya. Yang kedua, wal ashrul awal atau al-awwal min Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang jarang dibahas. Ini jarang dibahas ini. Padahal keutamaannya luar biasa. Dan kami pun baru tahu gini-gini ini ketika kami sekolah di luar negeri, di Timur Tengah, di Arab. Di sini jarang dibahas keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mungkin sekarang sudah mulai dibahas. Kemudian yang ketiga, wal ashrul awwal min Muharram. 10 hari pertama dari bulan Muharram, yang mana di sana kemudian ada hari Asyura. Nah, itu 3 macam 10 yang diagungkan oleh salafus saleh, dalam arti mereka menjadikannya sebagai musim-musim kebaikan untuk banyak beramal saleh di dalamnya. Yang kesembilan, para ulama mengadakan perbandingan, lebih afdal mana 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Afdalan mana? Afdalan mana kira-kira? Ya. Mereka membahas, masing-masing mengutarakan argumentasinya, ya, hujjahnya. Akhirnya mereka semuanya sampai pada kesimpulan afdalnya itu sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ayamu 'ashr Dzulhijjah afdal min ayamil 'ashr min Ramadan wal layali al-'ashr al-awakhir min Ramadan afdal min layali 'ashr Dzulhijjah. Hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal dari hari-hari 10 hari terakhir Ramadan. Malam-malam 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal dari malam-malam 10 hari pertama Dzulhijjah. Afdalnya sama, cuman bedanya di siang dan malam. 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal malamnya karena ada malam Lailatul Qadar. 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal siang-siangnya karena banyak amalan-amalan di sana.
terutama amalan-amalan orang yang sedang haji. Ya, demikian pula muridnya Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan seperti itu. Yang ke-10, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala salah seorang tabi'in, dan beliau adalah perawi hadits Ibnu Abbas tadi tentang hari-hari amal soleh paling Allah cintai 10 hari pertama Dzulhijjah. Itu salah seorang perawinya adalah Sa'id bin Jubair ini. Apa yang beliau lakukan? Beliau perawinya, berarti beliau tahu keutamaannya. Apa yang beliau lakukan? Ini kelebihannya salafus soleh ya. Kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala idza dakhalatil 'ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar alaih. Beliau Sa'id bin Jubair, semoga Allah merahmatinya, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh dalam beramal saleh sehingga seakan tidak mampu lagi. Nah, ini kelebihannya salafus saleh ini. Ini kelebihan mereka yang kita kalah di sini dengan mereka. Salafus saleh itu kalau tahu keutamaan maka mereka mengamalkan. Sa'id bin Jubair, beliau yakin betul amal soleh 10 hari pertama Dzulhijjah itu paling dicintai Allah. Dan beliau adalah salah seorang perawi haditsnya. Beliau yakin keutamaan itu. Maka kalau 10 hari pertama Dzulhijjah masuk, beliau amal soleh maksimal, mentok, seakan-akan nambah lagi sudah tidak mampu. Ini kelebihannya salafus soleh. Bagaimana dengan kita? Kalau kita gimana? Kita pandai meriwayatkan saja. Kita pandai copy paste. Gilirannya amal bagaimana kita? Gilirannya beramal kita pada lemah semuanya. Kita hanya pandai meriwayatkan. Wah, keutamaan. Nah, itu kita. Saya dan antum sama-sama ya. Jadi kalau pas amal kita lemah. Ini kelemahan kita. Kalau salafus soleh tahu keutamaannya, diamalkan. Kalau kita rajin share keutamaan, izin share, izin kupas, ya kan? Bahkan kadang kita cepet-cepetan copy paste. Tapi cuma itu aja, seakan-akan amal itu adalah copy paste. Padahal amal itu adalah mengamalkan isi tulisan yang kita copy paste itu. Nah, itu untuk kelebihan mereka dan kekurangan kita. Mereka mengamalkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya sibuk memberi label sunnah tapi nggak diamalkan. Nah, itulah kita kayak gitu. Akhirnya kita nanti mati tidak bawa bekal apa-apa. Bekalnya apa? Ribut. Itu yang kita pikir ya ikhwan. Yang kita pikir adalah itu. Kita nanti mati tidak bawa bekal apa-apa. Bekal kita adalah rajin ribut, rajin bertikai, rajin berdebat. Itu catatan amal kita isinya itu. Ya, padahal kita tidak tahu kapan kita bakal mati. Sekarang ini sudah saatnya kita banyak fokus, banyak beramal. Mati tidak nunggu tua, mati tidak nunggu sakit. Berapa banyak orang sehat yang mati, berapa banyak orang yang muda mati. Kita sewaktu-waktu dipanggil. Ya, apa bekal kita? Subhanallah, inilah salafus saleh zaman dahulu. Mereka kalau tahu satu keutamaan, mereka amalkan ya semampu mereka. Sampai Sa'id bin Jubair ini sudah seakan-akan tidak mampu lagi beramal. Sudah maksimal sudah. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berusaha untuk mengungkap kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu demikian istimewa. Iya kan? Ini namanya itu berusaha untuk menarik hikmahnya. Hikmahnya apa? Atau kalau bahasa kita itu filosofinya. Kenapa? Gitu kan? Sebenarnya kita tidak butuh ini. Kalau kita sudah beriman, kita cukup dengan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ini utama, Rasulullah mengatakan ini utama, selesai. Sudah selesai. Sami'na wa ata'na. Tapi kadang kita manusia ingin tahu, kenapa ya kok utama ya? Apa sebabnya? Lalu para ulama mencari-cari. Al-Hafidz Ibnu Hajar punya kesimpulan. Ini bisa benar, bisa salah. Ini kan kesimpulan ya. Kata beliau,
walladhi yadhhar anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri dzil hijjah limakan ijtima' ummahatil ibadati fi wa hiya as-salah was-shiyam was-sadaqah wal-hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi. Yang tampak sebab diistimewakannya 10 hari pertama Dzulhijjah karena terkumpul ibadah-ibadah inti di dalamnya. Jadi menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, karena di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah inti. Apa itu ibadah-ibadah inti? Yang pertama salat. Yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Karena kalau salat lain sama dengan yang lainnya. Yang kedua as-shiyam, puasa. Maksudnya adalah puasa 9 hari atau minimal puasa hari Arafah. Yang ketiga sedekah, maksudnya adalah kurban. Yang keempat haji. Dan tidak ada yang seperti itu di hari-hari yang lain. Jadi ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dari sini kita sudah tahu betapa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang amalannya apa? Itu keutamaannya, sekarang amalannya. Apa amalannya? Amalannya itu ada 2. Yang pertama al-a'mal al-'ammah, yang kedua al-a'mal al-khassah. Yang pertama amalan umum, yang kedua amalan khusus. Amalan umum ini pokoknya banyak berbuat kebaikan, banyak beramal soleh. Ini kan musim-musim kebaikan kan, yang mana para ulama mengatakan musim-musim kebaikan itu ganjaran oleh Allah diperbesar, dosa pun juga diperbesar. Ini musim-musim kebaikan. Ya, banyak berbuat baik, menyambung tali silaturahim. Kemudian juga ya ini yang tidak kalah pentingnya ya, membersihkan hati. Ini amal yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, tapi ini sering kita abaikan. Sering kita abaikan. Padahal ahli syurga itu masuk syurga karena amalan hatinya. Hati. Kita masih ingat kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat yang beliau mengatakan ahli syurga 3 hari berturut-turut akan muncul ahli syurga, muncul orang itu, akan muncul ahli syurga, muncul orang itu, akan muncul ahli syurga, muncul orang itu. 3 hari berturut-turut. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah ahli syurga. Ya, subhanallah. Tentu kita kepingin tahu orang ini punya amalan apa ya. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahli syurga 3 hari berturut-turut. Apa kira-kira amalannya? Yang ada di benak antum, yang ada di benak kita semuanya. Kalau ada kata-kata fulan ahli syurga, yang langsung muncul itu apa? Yang langsung muncul itu apa? Apa? Yang langsung muncul di benak kita itu adalah orang ini rajin sholat. Sholat terus, puasa terus, ngaji Al-Quran terus, zikir terus, di masjid terus. Iya kan? Bayangan kita gitu kan? Akhirnya ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma nginep di rumahnya orang ini 3 hari 3 malam, jatahnya bertamu, hanya ingin tahu orang ini punya amalan apa. Ternyata amalan dohirnya yang tampak biasa-biasa saja. Sholatnya biasa, ya. Pokoknya ibadahnya biasa. Sampai-sampai sahabat Abdullah ini cenderung meremehkan. Orang kayak gini kok katanya ahli surga itu. Kan bayangannya tuh ibadah, sholat terus gitu kan, ngaji Al-Quran terus, di masjid terus gitu. Bahkan tahajud pun tidak bangun. Malam dia kalau terjaga, kalau ngelilir, zikir sebentar, tidur lagi, subuh baru bangun ke masjid. Sudah jatah bertamu habis. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma terus terang, "Pak, saya menginap di rumahnya Bapak, saya tidak ada perlu apa-apa. Saya hanya kepingin tahu, Bapak ini punya amalan apa?" Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bapak ini adalah ahlul jannah 3 hari berturut-turut. Kata orang itu apa? "Ma huwa illa ma ra'aita." Aku tidak punya amalan selain yang kamu lihat saja.
Yang kelihatan ya cuman itu. Amalan zahir, badan, ibadah cuman itu. Tidak ada selain itu. Saya tidak hebat dalam beramal badan. Pergi sahabat Abdullah, dipanggil oleh orang itu, ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Aku tidak punya amalan selain yang kamu lihat. Hanya saja. Nah ini hanya sajanya ini. Hanya saja di dalam diriku tidak ada niat-niat jahat kepada orang Islam. Tidak ada niat menipu orang, tidak ada niat jahat. Dan di dalam diriku tidak ada sifat hasad, iri dengki. Kalau ada orang Islam mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi amalannya apa? Ternyata amalan hati. Lalu kata sahabat Abdullah apa? Hadhil lati balaghat bik wa hiya allati la nuti. Inilah yang menjadikan kamu sampai. Dan inilah yang kami tidak mampu. Kalau sekedar amal badan gampang, semuanya bisa. Sholat kita bisa, gampang. Sekarang bisa kita sholat. Puasa bisa, ngaji Al-Quran mau berapa bisa, sedekah semuanya bisa. Membersihkan hati ini loh, ini butuh perjuangan. Dan inilah yang menjadikan ahli syurga itu masuk ke dalam syurga. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, fulana shaimah qaimah." Perempuan si fulanah ya Rasulullah, rajin puasa sunnah, rajin salat tahajud, hebat ibadahnya ya Rasulullah. Luar biasa ibadahnya. Wa hiya tu'dhi jarha, tapi suka mengganggu tetangganya. Hatinya jelek, perbuatannya buruk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Kalau gitu dia masuk neraka. Hasil dari sholatnya, hasil dari puasanya, dia dibakar di neraka. Kenapa? Gagal total. Subhanallah. Jadi tujuan sholat, tujuan puasa membersihkan hati, baik perilakunya. Kalau kita rajin sholat, rajin puasa, perilaku masih buruk, berarti kita gagal. Ada lagi orang yang tidak rajin sholat sunnah, tidak rajin puasa sunnah, tapi dia bisa menjangkau orang yang rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah. Karena apa? Akhlaknya yang baik. Innal abda la yudrik bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Seorang hamba bisa menjangkau dengan akhlaknya yang baik derajat orang yang rajin puasa sunnah dan rajin bangun malam. Amalan hati ya ikhwan, amalan hati ini mari yang tahu hanya Allah saja dan kita bersihkan hati. Penyakit-penyakit hati, ya, penyakit kesyirikan, menyekutukan Allah masih banyak dalam hati kita, ketidakikhlasan, ya, kemudian juga ya benci kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada sebagian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penyakit hati. Kemudian termasuk penyakit hati adalah sombong. Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ya Allah, siapa kita ini? Yang terbaik di antara kita ini siapa? Kita tidak tahu. Saya duduk di sini bukan berarti saya orang yang terbaik. Yang terbaik siapa? Kita tidak tahu. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang paling takwa di antara kita. Ujub, bangga diri. Kemudian juga penyakit-penyakit hati, hasad, iri dengki, ya. Kemudian penyakit kebencian, permusuhan. Subhanallah. Berapa banyak kotoran di hati kita. Memang membersihkan hati ini tidak gampang. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW menyebut pelakunya itu adalah ahli surga, walaupun amal badannya tidak hebat. Coba kalau antum lihat ya, kisahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika sahabat Abu Bakar ini mengancam untuk tidak membantu Mistah lagi. Antum kan pernah dengar ya kisah hadithul ifk. Apa hadithul ifk itu?
Ada yang tahu enggak hadithul ifk? Hadithul ifk itu kisah tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau difitnah. Ibunda Aisyah difitnah, dituduh sebagai pelacur. Apa nama dituduh? Berselingkuh. Subhanallah, ini ujian yang berat. Ibunda Aisyah dituduh berselingkuh. Subhanallah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia sempat beliau terpengaruh juga. Sampai akhirnya Allah menurunkan kesucian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan-tuduhan itu di surat An-Nur. Sehingga kalau ada orang masih nuduh Ibunda Aisyah itu berselingkuh, kafir orang ini. Kalau ada orang menuduh Ibunda Aisyah berselingkuh, kafir. Kenapa kafir? Jangan ragu-ragu ngafirkan dia, karena memang dia kafir. Jangan ragu-ragu. Kalau antum ragu, bilang saya nyuruh ngafirkan dia. Kenapa dia kafir? Kenapa? Mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan Ibunda Aisyah bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Subhanallah, dia masih menuduh. Berarti dia tidak percaya kepada Al-Quran. Tidak percaya kepada Al-Quran. Mistah ini termasuk salah satu yang terlibat dalam menyebarkan berita tersebut. Padahal Mistah adalah seorang sahabat yang baik. Banyak orang munafik yang senang menjatuhkan rumah tangganya Nabi. Munafik yang munafik, memang mereka orang jahat. Kalau Mistah ini orang baik, cuma dia ikut terlibat. Nah kemudian akhirnya setelah tahu itu adalah fitnahan, kemudian Mistah ini taubat. Mistah taubat kepada Allah. Dia laki-laki yang baik, sahabat yang baik. Namun sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai manusia, beliau tersinggung juga. Anaknya dituduh berselingkuh. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau dikenal suka membantu Mistah. Karena Mistah ini miskin, Mistah ini melarat, dibantu oleh sahabat Abu Bakar dengan materi. Setelah kejadian ini, sahabat Abu Bakar menghentikan bantuannya. Saya tidak akan bantu kamu lagi sudah. Kamu fitnah anak saya. Padahal dia ini adalah sepupunya sahabat Abu Bakar, sepupunya sendiri. Miskin. Subhanallah. Langsung Allah negur sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga menunjukkan Allah itu sangat cinta kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Allah? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Terus apa? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ditegur langsung sahabat Abu Bakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, yaitu orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni kamu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seakan-akan ayat ini untuk sahabat Abu Bakar saja, tapi hukumnya umum ya. Ini asbabun nuzulnya. Ditegur oleh Allah, wahai Abu Bakar, kamu jangan begitu. Jangan kamu bersumpah tidak bantu Mistah lagi. Mistah itu orang baik, dia orang beriman, dia orang berhijrah, dia orang miskin, dia butuh bantuan, dan dia sudah taubat. Maafkan dia. Kamu yang lapang dadamu, tetap bantu dia. Kalau kamu maafkan dia, Allah akan mengampuni kamu. Sahabat Abu Bakar langsung merespon, sudah saya tarik ucapan saya, ya, bala wallahi inna nuhibbu ya rabbana an taghfira lana. Ya, demi Allah, sungguh kami lebih mencintai ya Allah agar engkau mengampuni kami. Langsung beliau nyambung Mistah lagi, dibantu lagi. Nah, amalan seperti ini enggak gampang ya ikhwan. Bayangkan ya, orang nuduh anaknya berselingkuh, lalu kita disuruh maafkan begitu saja, kita disuruh ngasih uang dia. Ini amal berat atau ringan ini? Berat.
Kalau kita nuruti nafsu kita tidak akan kuat. Lah kok enak? Dia sudah menyakiti saya, menyakiti anak saya, nuduh berselingkuh, kok mau saya bantu lagi? Tapi kalau orang itu niatnya lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah, tidak ada yang berat. Karena itu sebagian ulama ya, ini amalan yang luar biasa. Kalau kita bisa mengamalkan, kita akan mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Tapi amal tidak gampang ini. Apa itu amalnya? Sebagian ulama itu kalau mau tidur ya, dia berdoa dulu kepada Allah. Apa isi doanya? Ya Allah, sebelum saya tidur ya Allah, kalau ada orang yang menyakiti saya, mendolimi saya, ya, berbuat salah kepada saya ya Allah, saya maafkan semuanya ya Allah. Jadi sebelum tidur dibersihkan dulu hatinya. Ada orang berbuat salah pada saya, mendolimi ini ya Allah, saya maafkan mereka semuanya ya Allah. Saya berharap tidur hati saya dalam keadaan bersih, sehingga kalau saya mati nanti dalam keadaan hatinya bersih. Ini amal yang tidak gampang. Tapi inilah yang menjadikan kita layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersih. Kita bukan fokus membersihkan badan, membersihkan penampilan, tapi membersihkan hati. Dan hati tidak ada yang tahu. Karena itu kita jangan sekali-kali menghukumi orang gara-gara melihat dohirnya begitu saja, ya, hatinya belum tahu. Kita tidak tahu hatinya orang. Allahu Akbar. Orang yang kita anggap orang buruk, boleh jadi dia malah masuk surga. Orang yang menganggap dirinya baik, boleh jadi dia malah masuk neraka. Ya, kan ada kisahnya itu kan. Ada orang ahli maksiat, saudaranya ahli taat, saudaranya selalu nasihati, aksir, hentikan maksiatmu. Yang ahli maksiat mengatakan, udah jangan ngurusi aku, ini urusanku dengan Allah. Hari kedua dinasihati, jangan maksiat, udah kamu jangan ngurusi aku, ini urusanku dengan Allah. Sampai yang ahli taat itu marah-marah, Allah tidak akan ngampuni kamu. Wah, sudah ini sudah melampaui batas. Dia sudah memposisikan dirinya seperti Tuhan, kayak Allah dia. Dari situlah Allah marah. Orang yang ahli maksiat, dosa-dosanya diampuni Allah, dimasukkan surga. Orang yang ahli taat, amalnya dihapus oleh Allah, dibakar di neraka. Amalan hati ya ikhwan, amalan hati. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu sering menyinggung kata-kata, ada orang tidur enggak tahajud tapi Allah ridha kepadanya. Ada orang tahajud tapi Allah murka kepadanya. Kenapa? Ini tidur hatinya bersih, ini sholat hatinya kotor. Tapi tentu lebih hebat lagi yang sholat dan hatinya bersih. Nah, ini sudah terbang tinggi ini. Kemudian berikutnya lagi, itu yang amalan umum, pokoknya banyak berbuat baik, sedekah dan yang lain-lain. Yang kedua adalah amalan-amalan khusus. Amalan khusus ini macam-macam. Yang pertama-tama adalah haji dan umrah, dan kemarin sudah kita bahas. Yang kedua amalannya adalah puasa 9 hari. Puasa 9 hari ini ada hadisnya riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya melalui jalan sebagian istri Nabi yang disebut sebagai Ibunda Hafsah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'atil hijjah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini ada yang mengartikan tanggal 9 Dzulhijjah, ada yang mengartikan 9 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian juga puasa 9 hari ini tidak ada khilafiyah di kalangan madzhabul arba'ah, 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak ada khilafiyah bahwa puasa 9 hari ini adalah mustahabun, yaitu sangat dianjurkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Falaisa fi shaumi hadhihi tis'a karahiyah, bal hiya mustahabbah istihbaban syadidan, la siyama at-tasi' minha wa huwa yaum Arafah." Puasa 9 hari ini bukan makruh, bahkan dianjurkan dan sangat dianjurkan, terutama tanggal 9-nya yaitu hari Arafah. Ya, puasa 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian amalan yang ketiga adalah siyamu yaum Arafah, puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qabla was-sanah allati ba'da." Beliau bersabda tentang puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah puasa Arafah itu menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, 2 tahun. Tapi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, puasa hari Arafah ini untuk selain jamaah haji yang wukuf di Arafah. Jamaah haji yang wukuf malah sunnahnya tidak puasa, fokus ibadah seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah. Kemudian kapan penentuan Arafah? Nah, ini biasa, ini kami beri istilah ribut rutin. Ya kan? Ribut rutin. Kapan penentuannya? Hari Arafah. Ketika ada beda antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ada yang berpendapat puasanya dan lebarannya ikut orang haji, walaupun beda dengan negaranya sendiri. Ada yang berpendapat puasanya ikut orang haji, lebarannya ikut negaranya sendiri. Ada yang berpendapat puasa dan lebaran ikut negara masing-masing. Ya, pendapat saya dulu sempat mengikuti pendapat yang kedua. Puasanya ikut orang yang wukuf di Arafah, tapi lebarannya ikut pemerintah. Ini pendapat setengah-setengah. Iya, setengah-setengah namanya. Kemudian semenjak beberapa tahun yang lalu saya tanya lagi kepada para ulama. Di antara saya tanya langsung kepada Syekhuna Fadilatul Syekh Profesor Dr. Khalid bin Abdullah Al-Muslih hafizahullah taala, kata beliau mengikuti negara masing-masing. Sama dengan fatwanya Syekhuna Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kita mengikuti negara masing-masing walaupun beda dengan Arab Saudi. Karena ya pertimbangannya macam-macam lah, ada pembahasan ilmiahnya. Bahkan kadang Arab Saudi pun beda dengan Mesir, padahal negaranya dekat. Dan ini pendapat yang kami yakini, masing-masing ikut negaranya. Misalnya hari ini orang haji wukuf, tapi kita baru tanggal 8. Berarti kita puasa Arafahnya besok ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, jadi ikut negaranya masing-masing. Karena kita hidup di sebuah negara, ini permasalahan negara harus mengikuti negara, permasalahan umat, nggak bisa kita sendiri-sendiri. Itu yang difatwakan oleh para ulama, sehingga kompak semuanya. Demikian. Tapi sudah nggak usah ribut. Ini ribut rutin ya. Saya selalu bilang kepada teman-teman, ikhwan akhwat, dicatat saja ribut rutin itu dalam setahun. Ketika pas waktunya, nggak usah ikut-ikutan ribut, lihat catatannya. Oh, solusinya begini, selesai kan? Nggak usah ribut. Ini nanti ribut di Facebook ribut, di WhatsApp ribut, di mana ribut? Catatan amalnya isinya adalah ribut, nggak puasa ternyata, ya kan? Ya itu. Jadi ribut rutin catat aja. Banyak ribut rutin itu catat ya semuanya dan cari jawabannya yang antum yakin. Ini jawabannya ketika terjadi ribut rutin. Sehingga ketika pas waktunya ribut rutin, buka catatannya. Oh, solusinya gini. Ya selesai, enggak usah ikut ribut. Tenang aja. Ya, puasa hari Arafah. Mudah-mudahan kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa hari Arafah. Kemudian yang keempat, amalan khususnya adalah at-takbir wa tahlil wa tahmid, yaitu takbiran. Tadi hadisnya fa'aktiru minat tahlil wa takbir wa tahmid, perbanyaklah pada 10 hari pertama Dzulhijjah tahlil, takbir, tahmid. Lah takbiran ini yang kita kenal dan kita amalkan hanya satu, padahal ada dua. Yang kita kenal dan praktekkan selama ini takbir yang muqayyad, yang terikat oleh waktu sholat. Ini kita sudah mengamalkan, yaitu min subhi yaumi Arafah ilal asri min akhir ayyami tasyrik, mulai subuh hari Arafah sampai asar akhir hari tasyrik, yaitu tiap-tiap selesai sholat takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini tiap-tiap selesai sholat. Tanggal 9 ya, mulai hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ba'da subuh takbiran, ba'da zuhur takbiran, ba'da asar takbiran, ba'da maghrib takbiran,
ba'da isya takbiran, tanggal 10, tanggal 11, 9, 10, 11, 12 sampai 13 asar selesai. Nah, yang kedua adalah takbir, ini juga sunnah. Itu takbir mutlak, tidak terikat waktu sholat. Pokoknya kita takbiran aja. Kita jalan takbiran, di mobil takbiran, di sepeda motor takbiran, di pasar takbiran, di rumah takbiran sendiri aja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 matahari terbenam. Takbiran terus. Ini sunnah dan ini dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih meriwayatkan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum yakhrujani ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran wa yukabbirun nas bi takbirihima. Bahwasanya sahabat Abdullah Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai mereka semuanya, keduanya itu pergi ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah hanya untuk takbiran di pasar. Tujuannya supaya orang-orang pasar ikut takbiran bersama mereka berdua. Jadi ke pasar hanya untuk takbiran. Tanggal 1 Dzulhijjah ke pasar takbiran, di pasar takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ke mal-mal takbiran. Mas, takbiran semuanya orang pasar. Oh, sekarang udah waktunya takbiran. Ini syiar. Coba Anda praktekkan nanti ke pasar atau ke mall takbiran. Nanti insyaallah orang pasar dan orang mall akan akan apa? Iki gak popo ta wong iki kira. Ya itu. Beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu takbiran di pasar, orang pasar ingat, oh iya kita diingat supaya takbiran. Kalau sekarang kita dianggap, wah ini stres rupanya ini, kena PHK rupanya ini. Nah, ini sunnah ya, ini sunnah, masya Allah. Mari kita praktekkan, walaupun tidak keras-keras, yang penting kita tetap takbiran, jalan-jalan takbiran dimanapun kita takbiran. Sehingga takbiran ini semenjak tanggal 9 sampai tanggal 13 ada 2 macam takbiran. 1 sampai 8 mutlak saja. 9 sampai 13 ada mutlak, ada muqayyad. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi di antara amalannya adalah salatul Id, salat Idul Adha. Jangan tinggalkan salat Idul Adha. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan-perempuan yang haid pun untuk datang, tapi enggak ikut salat. Mereka menyaksikan di tanah lapang. Para ulama beda pendapat hukumnya apa, tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sebagian mengatakan wajib. Yang jelas kalau tidak ada halangan, jangan tinggalkan salat Idul Adha. Kemudian yang keenam di antara amalannya adalah dabhul udhiyah, memotong hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ini syiar Allah, kurban. Kalau kita bisa kurban, jangan tinggalkan kurban. Insyaallah nanti pada waktu yang lain kita akan bahas secara khusus kurban dan hukum-hukumnya kurban. Pokoknya kalau ada uang jangan pelit-pelit. Ini amalan setahun sekali, lebih afdal dari sedekah dengan uang senilai itu. Karena ini adalah syiar, kita persembahkan hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah, Syekh Albani mengatakan sahih di dalam Sahihul Jami', sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Orang yang punya kelebihan harta bisa kurban, tapi dia tidak mau kurban, jangan mendekati musalla kami. Ini ancaman keras ya. Udah enggak usah dekat ke masjid sudah. Enggak usah dekat musalla. Diancam. Dan orang kurban tidak ada ruginya. Insyaallah nanti kita bahas lengkap pada saatnya. Wallahu alam. Ini kajian kita pada pagi hari ini. Keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, amalan 10 hari pertama Dzulhijjah, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya semuanya. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti ba'dal maghrib
kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mulai dari sebelum lahirnya Nabi Ismail sampai beliau jadi Nabi dan Rasul. InsyaAllah nanti ba'dal maghrib di Masjid An-Nur sampai Isya ini kita akan mengkaji kisah tersebut. Dan itu kisah ada hubungannya dengan haji. Wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol, bisa dikirimkan di SMS. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz yang dirahmati Allah, amin. Semoga Anda dan semuanya juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis orang yang divonis masuk surga tidak punya amalan khusus, apakah tidak mengendurkan orang untuk beribadah? Jazakallah khair wa iyyakum. Wah, jangan salah paham. Orang itu bukan tidak punya amalan khusus. Orang itu punya amalan yang dahsyat, punya amalan yang hebat. Tapi amalan yang kita anggap sebagai amalan yang sepele. Apa amalan tadi itu? Apa amalannya? Oh, jangan dikira enggak punya amalan dia. Sampai-sampai sahabatnya Nabi Abdullah ya, bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala bilang apa? Hadhihi allati balaghat bik wa hiya allati la nutiq. Inilah amalan yang menjadikan kamu sampai, dan ini amalan yang kami enggak mampu ini berat. Jangan dikira enggak punya amalan orang tadi itu. Nah, betul kan? Ini amalan besar memang kita anggap apa? Kita anggap remeh, kita anggap sepele, kita mengabaikan, kita enggak peduli dengan amalan itu. Kita sibuk dengan amalan yang tampak. Kita sibuk dengan salat, kita sibuk dengan puasa, kita sibuk dengan membaca Al-Qur'an. Bagus semuanya itu. Tapi tujuannya apa? Membersihkan hati. Kalau kita sudah rajin beramal, hati masih belum bersih, berarti kita belum sukses. Belum sukses berarti kita. Hati ya ikhwan. Jadi jangan dikira orang tadi gak punya amalan loh. Wah, amalannya hebat orang itu, kita gak mampu. Kalau sholat gampang, puasa gampang. Jadi hadis tadi bukan menjadikan kita tidak semangat dalam beribadah. Hadis tadi justru akan menjadikan kita tambah semangat berupaya membersihkan hati. Di antara cara membersihkan hati itu ya ibadah, sholat, puasa, sholat tahajud, iya kan? Baca Al-Quran, kumpul orang soleh, hadir pengajian, sedekah, peduli kepada anak yatim, fakir miskin. Ini semua tujuannya adalah membersihkan hati. Jadi jangan salah paham terhadap hadis tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bolehkah puasa 9 hari Dzulhijjah digabung sama nyaur utang puasa Ramadan? Ya. Jawabannya boleh. Karena puasa sunnah boleh digabung dengan puasa apa namanya? Oh, sebentar. Puasa sunnah boleh digabung dengan sesama puasa sunnah. Kalau puasa wajib enggak boleh. Ramadan itu harus membayar, khusus niatnya bayar utang. Sama dengan orang sholat subuh, niatnya sekaligus sunnah fajar, tidak bisa. Tapi kalau sunnah fajar sekaligus tahiyatul masjid bisa. 9 hari Dzulhijjah dengan niat sekaligus juga Senin, Kamis itu bisa. Jadi kalau nyaur utang tidak bisa ya. Nyaur utang tidak bisa digabung dengan puasa yang lainnya, harus berdiri sendiri. Termasuk juga puasa nazar. Kalau orang punya nazar itu puasa wajib, nggak bisa digabung dengan puasa yang lainnya, berdiri sendiri. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kami sudah mendaftar haji 4 tahun yang lalu. Tahun ini kami mendapat rezeki langsung niat sekaligus mau berangkat umroh insyaallah. Bagaimana hukumnya kondisi tersebut di atas? Umroh dulu, haji kemudian karena antri. Syukron, jazakallah khairan wa iyyakum. Boleh ya, tidak apa-apa. Jadi orang belum haji, umroh dulu boleh, tidak apa-apa. Apalagi antriannya masih panjang, itu boleh. Secara hukum itu boleh, tidak mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukum orang yang akan berhaji tapi masih sering ghibah dan masih membuka aurat seenaknya? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kalau dia haji tapi masih ghibah, masih buka aurat, ya eman. Nanti hajinya tidak mabrur. Kemarin sudah kita bahas di antara syarat haji mabrur itu diambil dari kata-kata albir, yaitu banyak berbuat kebaikan, termasuk tidak menghibah orang. Kemudian juga mengenai membuka aurat, ya eman. Orang haji masih buka auratnya, enggak pakai jilbab atau pakai jilbab yang gaul, enggak syar'i, sayang. Nanti enggak mabrur hajinya. Ya mudah-mudahan aja dengan haji itu insyaallah nanti pulang jadi lebih baik lagi, tidak suka ghibah dan bisa menutup auratnya. Sekarang orang perempuan yang belum menutup aurat mungkin dia akan mengatakan, saya masih nunggu jadi orang baik dulu. Buat apa saya pakai jilbab kalau saya masih belum baik? Hati saya masih kotor, perilaku saya masih buruk. Ya kan? Berarti dia pakai jilbab nunggu baik dulu. Gitu kan? Lah kalau ternyata dia mati kebetulan, sebelum dia baik mati dulu, mati dalam keadaan belum berjilbab, kita tidak tahu kan umurnya. Ya, jadi jangan nunda-nunda, berbuat baik jangan ditunda, sekarang juga. Atau ada yang mengatakan nanti saya kalau sudah punya anak 6 baru pakai jilbab. Ternyata baru punya anak 1 sudah meninggal, gimana? Atau saya akan tobat pakai jilbab kalau sudah umur 50. Belum 50 sudah meninggal. Iya, jadi jangan ya, eman. Apa sih beratnya pakai jilbab itu? Padahal orang pakai jilbab yang syar'i menutup aurat itu, ya insyaallah tambah semakin terhormat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bacaan takbir muqayyad dibaca setelah zikir ba'da salat atau sebelum zikir? Jazakumullah khair wa iyyakum. Yang biasa dipraktekkan itu setelah istighfar 3 kali ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali ikram. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang biasa dipraktekkan oleh para ulama. Jadi istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam, baru kemudian takbiran, baru setelah itu zikir-zikir yang lainnya. Wallahu alam. Itu dulu. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.